Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kita kesehatan, yang dengannya kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Selawat serta salam juga marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita rindu sekali ingin berjumpa dengan Rasulullah. Semoga kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah atas izin Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin, dan kita bisa memasuki surganya Allah itu bersama-sama dengan beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Soleh Channel, dan insya Allah pada hari ini saya ingin membahas terkait masalah ketika Rasulullah itu dibanggakan oleh orang Quraisy, dan ketika Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul, itu dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Ini sangat penting sekali teman-teman sekalian kita bahas, karena perubahannya sangat drastis sekali ketika Rasulullah sebelumnya belum menjadi rasulnya Allah. Beliau itu dikenal oleh orang-orang Quraisy yang sangat berakhlak mulia, tutur kata yang sangat baik, tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Beliau selalu jujur, pintar menjaga amanah, dan selalu senantiasa menghormati yang tua. Orang-orang kafir Quraisy itu mengenal yang namanya Muhammad. Beliau adalah anaknya Abdullah, kakeknya itu Abdul Muthalib, pamannya itu Abu Thalib, Haris, Hamzah, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, ketika itu orang-orang kafir Quraisy itu mengelulukan Muhammad ketika itu, karena dengan tutur katanya yang sangat baik, beliau sangat dikenal sekali sebagai orang yang terpercaya, digelari Al-Amin oleh orang-orang Quraisy. Akhlaknya itu tidak ada banding, dan tutur katanya tiada tanding. Beliau yang sangat luar biasa, kepribadian beliau sangat luar biasa. Tapi kenapa ketika Rasulullah SAW beranjak umur 40 tahun, di saat itu Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu mulai dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini ada sesuatu yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu marah dengan pemikiran yang Rasulullah bawa. Kita harus mengetahui apa sih yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga orang Quraisy ini membenci Rasulullah. Tadinya mereka itu memuji beliau karena Muhammad itu laksana pujian ya. Arti Muhammad itu laksana pujian. Beliau itu patut sekali untuk dipuji-puji karena beliau itu dengan akhlaknya yang sangat luar biasa, adabnya yang sangat luar biasa, tutur katanya yang sangat luar biasa, kepribadiannya sangat luar biasa yang patut kita contoh. Dan di situ orang-orang kafir Quraisy mulai membenci Rasulullah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali Iqra di Gua Hira. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu pertama kali Iqra di Gua Hira, itu mengubah seluruh orang-orang mengubah seluruh orang kota Mekah, karena Rasulullah SAW itu, yang dibawa Rasulullah SAW itu tidak biasa, satu pemikiran yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui. Bila mana Rasulullah SAW itu sudah menjadi Rasulullah, sudah menjadi kekasihnya Allah, sudah menjadi yang Allah utus untuk umat manusia,
mulailah di situ Rasulullah berdakwah kepada orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah menjamu, ya, ada satu kisah dikisahkan Rasulullah SAW itu menjamu orang-orang kafir Quraisy, menjamu ketika semua pembesar-pembesar Quraisy itu berkumpul pada saat itu. Lalu Rasulullah SAW itu bertanya kepada mereka, bila mana, lalu Rasulullah SAW mengatakan, bila mana saya mengatakan bahwasanya di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya kepada saya? Kata orang-orang kafir Quraisy, saya percaya Rasulullah, saya percaya karena kamu tidak pernah bohong. Tapi kalau Rasulullah mengatakan, lalu kedua kalinya Rasulullah mengatakan, bila mana saya Rasulnya Allah, itu kalian percaya percaya kepada saya? Wah, bubar langsung. Mereka tidak percaya. Lalu disitulah perjuangan Rasulullah untuk berdakwah, pertentangan permusuhan terhadap beliau, orang-orang kafir Quraisy terhadap beliau mulai dari situ, sampai Rasulullah itu digelar sebagai orang yang gila, orang pendusta yang senantiasa memecah belah umat. Pada saat itu mulailah Rasulullah dimusuhi. Rasulullah SAW memberikan pemikiran-pemikiran yang senantiasa bertentangan dengan orang-orang kafir Quraisy. Tradisi orang-orang kafir Quraisy sangat bertentangan sekali. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy itu memiliki satu pemikiran yang aneh. Ketika suami istri dan suaminya itu meninggal, itu istrinya itu menjadi warisan. Itu sangat luar biasa aneh, sangat rusak sekali. Nah, disitulah Rasulullah membawa pemikiran Islam bahwasannya semua manusia itu sama, mau laki-laki mau perempuan, semua itu sama. Rasulullah SAW mengubah itu semuanya dengan pemikiran Islam. Nah, sangat bertentangan sekali dengan tradisi orang-orang Quraisy pada saat itu, sehingga orang-orang Quraisy itu memusuhi Rasulullah SAW, dan mereka itu orang-orang kafir Quraisy itu merasa terganggu dengan kepentingan pribadinya, sehingga mereka khawatir, ya, masyarakat Mekah itu tidak percaya lagi dengan pembesar-pembesarnya. Orang-orang pembesarnya itu, yang pembesar Quraisy itu tidak dipercaya lagi oleh orang-orang Mekah pada saat itu, sehingga mereka memberikan provokasi kepada Rasulullah, memberikan berita yang bohong kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu adalah pembohong, sehingga orang-orang Mekah itu membenci Rasulullah, sampai ketika Rasulullah SAW berdakwah dilempari kotoran, dilempari batu, sehingga Rasulullah berdarah, sampai Rasulullah berdakwah itu sampai fisiknya terkena batu, dan pelipis beliau berdarah, kaki beliau berdarah. Sangat luar biasa sekali perjuangan dakwah, ya, pertentangan dakwah. Di sini kita harus paham, teman-teman sekalian, bahwasanya Rasulullah itu berdakwah itu tidak mementingkan diri pribadi, teman-teman sekalian. Dia hanya ingin menyampaikan apa yang dia berikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan alasan apa Rasulullah itu bukan orang pembohong, bukan orang pendusta, sehingga Rasulullah SAW itu dilempari kotoran, lempari batu, sehingga Masya Allah, kalau misalkan saya mendengar kisahnya itu saya sangat geram sekali. Dengan akhlak yang mulia, adab yang mulia, tidak pernah berbohong, selalu menjaga amanah, orang seperti itu pun masih disebut orang pendusta, teman-teman sekalian. Masya Allah,
Sebenarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah ini? Pemikiran apa yang dibawa oleh Rasulullah ini? Teman-teman sekalian, kita harus mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu membenci Rasulullah sedemikian rupanya. Teman-teman sekalian, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lain. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita harus membersihkan kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita hanya satu fokus menyembah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh yang lain. Rasulullah SAW memberikan pemikiran kalimat tauhid, kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid, hanya Allah lah yang patut kita sembah. Disitulah Rasulullah menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita jangan sampai kita ini sebagai seorang muslim hanya menjadi seorang muslim turunan saja. Selama ini kita ini menyembah Allah tidak memiliki dasarnya. Kita hanya ikut-ikutan saja apa yang nenek moyang kita sampaikan, ya, orang tua kita sampaikan, itu kita mengikutinya. Tidak ingin cari tahu alasannya itu seperti apa. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, seperti inilah kaum muslimin terpuruk, tidak tahu, tidak mengenali Sang Pencipta. Dia tidak mengenali bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tujuannya itu untuk apa? Dia tidak mengenali seperti itu. Makanya dari itu teman-teman, kita ini jangan sampai menjadi seorang muslim itu turunan. Kita harus menanamkan di dalam diri kita ini akidah yang benar-benar proses berpikir, teman-teman sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita akal untuk bisa berpikir tentang alam semesta ini, manusia dan kehidupan. Semuanya itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, teman-teman sekalian. Dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kita misalkan ya ingin mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencari tanda-tanda kebesarannya. Bila mana kita membaca Al-Quran, ya sering membaca Al-Quran, kita akan sering mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat, teman-teman sekalian, ya, gaib, tidak terlihat. Tapi tidak mungkin ya yang tidak terlihat itu tidak ada. Pasti ada, teman-teman sekalian. Seperti halnya otak kita ini tidak terlihat. Jantung kita, paru-paru kita, semua yang ada di dalam organ tubuh kita itu di dalamnya itu tidak terlihat. Tapi teman-teman yakin kan? Teman-teman yakin semua itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, karena kita merasakannya. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita harus mencari bukti-buktinya. Kita tidak boleh ingin ingin sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh, teman-teman sekalian. Itu kita tidak sampai. Contohnya ketika Nabi Isa ingin melihat wajah Allah, itu Nabi Isa itu tidak sadar ketika melihat cahayanya Allah. Karena kita tidak mampu untuk melihat itu semuanya. Allah menyuruh kita untuk meyakini saja tanda-tanda kebesaran Allah. Semuanya itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, semua itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Bila mana kita mempelajari Islam, yang membaca Al-Quran, terdapat bahwasanya semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran,
ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Allah menciptakan bumi ini, bumi dan langit, dan silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kita sebagai orang yang berakal, kita harus berpikir, bahkan harus berpikir ulang. Semuanya ini pasti ada yang menciptakannya. Bila mana kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, terdapat bahwasannya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah kita, ketika kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan dasar ya, dengan pemikiran yang sudah kita buktikan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Sang Pencipta. Dunia ini pasti ada yang menciptakan. Sebelum dunia ini itu ada apa? Kita harus berpikir ulang seperti itu. Tentunya tidak mungkin ada dengan sendirinya dunia ini. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Ya Al-Khaliq, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diciptakan oleh Subhanahu Wa Taala ke muka bumi itu untuk apa? Tentunya ada tujuan, teman-teman sekalian. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia ini dibiarkan dengan sia-sia, dibiarkan begitu saja. Tentunya ada tujuannya, teman-teman sekalian. Maka dari itu kita harus mengetahui apa sih Allah menciptakan manusia ke muka bumi itu, tujuannya apa sih? Kita harus cari tahu, teman-teman sekalian. Makanya Al-Quran itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kita hanya untuk ibadah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya untuk yang lain. Maka dari itu, ketika teman-teman bekerja mencari uang atau apapun itu, semuanya itu hanya untuk ibadah. Kita niatkan hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita buktikan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita sembah, yang patut kita junjung tinggi. Dan kita meyakini sebagai seorang muslim ya, tentunya semuanya ini terbatas, teman-teman sekalian. Dunia ini, manusia dan kehidupan ini semuanya terbatas. Semuanya pasti akan mati. Kita, saya, Anda, semuanya, teman-teman sekalian, semuanya pasti akan mati. Tidak mungkin kekal. Dunia ini pun akan mati. Makanya kita meyakini bahwa ada hari kiamat. Kita harus meyakini keimanan yang 6 itu. Nah, setelah kita mati, kehidupan dunia ini itu, setelah itu kita mau kemana? Nah, kita bertanya-tanya lagi, kita mau kemana setelah kehidupan di dunia ini? Tentunya Islam memberitahukan kepada kita bahwasanya ada kehidupan yang kedua kali, yaitu kehidupan akhirat, teman-teman sekalian. Nah, disitulah kita ditimbang amal-amal kita. Apakah amal baik kita yang berat atau amal buruk kita yang ringan? Disitulah kita akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Nah, di akhirat itu ada dua, teman-teman, ada surga dan neraka. Tidak ada yang tengah-tengah ya. Ada surga, cuman ada surga dan neraka saja. Nah, kita memasuki surga atau neraka. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, kita semuanya memasuki surga bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah jelas, teman-teman sekalian, itu sangat pembahasan akidah yang secara singkat ya saya jelaskan kepada teman-teman secara singkat tapi padat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.